salah satu kewajiban kita, yaitu taat kepada ulil amri minkum. Yang mana ketaatan kita kepada ulil amri minkum itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Rasul dan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Iblis laknatullah alaih itu gagal ketika diperintah untuk sujud kepada Khalifah Adam. Tapi ketahuilah bahwa iblis itu sebenarnya ahli ibadah, ahli zikir, dan beliau ribuan tahun sujud, ribuan tahun beribadah, ribuan tahun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, sampailah kemudian puncak berada di langit ketujuh dan dilantik menjadi Al-Azazil. Ini harus betul-betul direnung ini, bahwa makhluknya Allah yang terbaik, yang mana ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya kabar kepadanya bahwa wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika diperintah iblis itu untuk sujud seluruh makhluk diperintah untuk sujud kepada Khalifah Adam, dan semuanya sujud kecuali yang terbaik tadi. Semuanya sujud kecuali Al-Azazil. Maka karena dia menolak sujud, berubah namanya menjadi iblis. Jadi julukannya itu, sebutannya itu langsung menjadi iblis. Maka ini renungan kepada kita, baik yang sudah siap diatur khalifah, atau baik yang sudah menyatakan diri siap diatur, ikrar baiat, lebih-lebih yang mereka tidak mau diatur, yang mereka sudah sujud kepada Allah, sudah mengikuti Rasul, tapi ketika diperintah untuk taat kepada ulil amri, taat kepada makhluk, sebagaimana iblis tadi diperintah sujud kepada Allah, mau. Sekalinya diperintah sujud kepada makhluk, tidak mau. Dan perintah ini juga akan menimpa manusia. Sejak turunnya surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kalian kepada Allah. Maksudnya taat kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran. Taat kepada Rasul, maksudnya taat kepada hadis-hadis yang sahih tentunya. Dan wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin Islam yang ada di antara kalian. Yang mana pemimpin Islam itu sudah jelas, juglaknya sudah ada, contohnya sudah ada, yaitu Nabi. Di masa Nabi selama ribuan tahun, kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun memimpin umat. Setelahnya julukannya berganti Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang ketika taat kepada Allah dan Rasul, itu insya Allah siap. Ya, bahkan orang kafir saja, itu dia merasa beribadah kepada Allah. Tapi menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, itu orang kafir. Maka disebutlah dia kafir. Menutup dirinya untuk menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Rasulullah wafat, orang-orang yang tadinya taat kepada Rasul, ada di antara mereka yang kurang lebih 3.000 orang menolak untuk taat kepada yang namanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kau menolak taat kepada Abu Bakar As-Siddiq? Karena menganggap bahwa kalau Rasul itu utusan Allah. Kalau Abu Bakar ini manusia biasa, tidak perlu. Sehingga kambing yang biasa disetorkan kepada Rasulullah menolak untuk menyetorkan kepada Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu, orang-orang yang mereka mengaku Islam tapi menolak tunduk kepada Khalifah Abu Bakar, maka perintah Khalifah Abu Bakar untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah membedakan antara sholat dan zakat. Sementara mereka membedakan. Mereka sholat mau, tapi mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada Khalifah Amirul Mukminin. Maka ujian bagi kita sekarang, setelah munculnya kembali kekhalifahan Islam, yang mana manusia secara global menolak kekhalifahan Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja. Sebagaimana manusia secara global di masa An-Nubuwah, di masa dirintisnya Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka orang-orang pada masa itu di Mekah, baik orang pintarnya seperti Abul Hakam yang kemudian menjadi Abu Jahal, ataupun orang-orang bodohnya yang setingkat dengan para budak-budak. Mayoritas mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang mana pada masa itu Rasul sudah mengumumkan bahwa ini Rasulullahi ilaikum, saya ini adalah Rasul untuk kalian. Dan sekarang ini sudah terumumkan bahwa di tahun 2000 terumumkan ke dunia bahwa kekhalifahan Islam telah dimaklumatkan kembali, yang mana khalifahnya adalah Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja. Dan penolakan kaum sama dengan penolakan ketika mereka mendengarkan maklumat dari Rasulullah SAW. Siapa sih dia itu? Kok tidak terkenal? Maka orang-orang yang mampu menerima sistem Islam, baik itu an-nubuwah maupun al-khilafah, maka itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang mana ketika penguasa, ketika mayoritas orang-orang yang menguasai dunia sudah menolak memberlakukan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi sebelumnya, bahkan mereka mengatakan tidak wajib lagi menjalankan hukum-hukum karena dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman.
seakan-akan Allah dianggap tidak pantas menjadi Tuhan. Seakan-akan hukum Allah dianggap kadaluarsa. Kadang-kadang saya berpikir, ini orang ini sekarang ini kelihatan pintar. Katanya dari Mesir, SAG, Sarjana Agama, LC, S3, S, kalau ada S5 mungkin. Tapi ternyata keimanannya, kecerdasannya, ilmunya dipakai untuk menolak kebenaran yang datang kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keholifahan ini adalah kewajiban aplikasi dari persatuan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah secara berjamaah, bersama-sama. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, bersatu. Bersatulah kalian untuk melaksanakan Al-Quran dan hadis. Baik orang awam maupun orang-orang yang mereka ingin memperjuangkan agama, Allah perintahkan kepada mereka sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan kepadamu wahai Muhammad. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan oleh kalian agama dan jangan kalian berpecah belah. Ini perintah. Perintah kepada para nabi-nabi. Dan tentu saja kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bagi kalian yang menginginkan tegaknya agama Allah, tegaknya syariat Allah, maka tegakkan oleh kalian agama dan caranya wala tatafarraqu fihi. Jangan kalian berpecah belah. Artinya apa? Artinya bersatu kalian. Dan bersatu ini adalah perintah Allah yang kalau tidak dikerjakan akan menyebabkan ibadah-ibadah kita yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ancaman dari Rasul. Wal furqatun azab. Orang-orang yang berpecah belah diazab. Al jama'atur rahmah. Orang-orang yang bersatu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Quran jelas, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum azabun adzim. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, jangan kalian seperti, ya, ada yang menafsirkan seperti itu, termasuk orang-orang yang berpecah belah, yang ujung ayat itu wa ulaika lahum azabun adzim. Kalau kalian tetap berpecah belah setelah sampai kepada kalian penjelasan ayat-ayat tentang haramnya berpecah belah, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menerangkan, Rasul menerangkan bahwa orang yang berpecah belah akan diazab. Artinya apa?
Artinya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, seluruh amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah, sehingga mereka tidak dihitung. Tidak ada perhitungan bagi amalan mereka, maka mereka mendapatkan azab yang pedih. Kenapa tidak dihitung? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum ayat 31-32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang yang mereka bersia-sia, berkelompok-kelompok, berpecah belah di dalam agama, Allah menghukumi mereka musyrik. Maka karena kemusyrikan itulah menyebabkan amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Maka orang yang berpecah belah diharamkan oleh Allah masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kembali kita kepada kesatuan Islam, dan contoh aplikasi jugla dari bersatu tidak ada lain kecuali berada di dalam kekhalifahan Islam dan tunduk kepada Khalifah Amirul Mukminin. Itulah wadah bersatu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada Khalifah Amirul Mukminin, inilah bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Orang mukmin itu kalau diperintah tidak ada jawaban dari mereka kecuali kami dengar ya Allah dan kami tunduk patuh. Mereka lah yang beruntung. Dan iblis itu gagal ketika diperintah untuk sujud kepada makhluk. Dan banyak pengikutnya. Banyak sekali pengikutnya. Ketika diperintah sujud kepada Allah, ketika diperintah oleh Allah, taat mereka. Karena mereka meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Ketika mereka diperintah oleh Rasul, taat mereka. Karena mereka menganggap bahwa itu utusan Allah. Tapi ketika mereka diperintah oleh Khalifah Amirul Mukminin, diperintah oleh ulil amri minkum, mas'ulul ummah, apa kata mereka? Nanti saja. Saya masih sibuk. Ini masih ada kegiatan. Inilah itulah macam-macam. Saudara yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa iblis laknatullah alaih punya alasan menolak sujud kepada Khalifah Adam. Punya alasan. Ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya. Ditanya dia, iblis, apa yang menyebabkan engkau menolak ketika aku memerintahkanmu untuk sujud kepada Khalifah Adam? Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Dia mengklaim diri lebih baik. Dan apa yang diklaimkan olehnya itu betul. Bahwa iblis itu sudah ribuan tahun ibadah, ribuan tahun sujud, ribuan tahun bertasbih. Sementara dia diperintah untuk sujud kepada makhluk yang baru, yang belum mengetahui apa-apa kecuali yang diajarkan kepadanya. Dia merasa dia tercipta dari bahan dasarnya api. Sementara dia merasa bahwa makhluk yang baru itu diciptakan dari bahan dasarnya adalah tanah. Itu betul.
Apa yang diucapkan iblis itu betul, alasannya betul. Tapi apa jawaban Allah di surah ke-7 ayat 18-nya? Qala hruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluar kamu iblis dari surgaku. Dan barang siapa di antara mereka manusia, ya, manusia dan jin tentunya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dan jin untuk taat. Maka barang siapa di antara mereka manusia yang mengikuti sifatmu, mengikuti langkah-langkahmu, maka semuanya akan aku kumpulkan di neraka jahanam. Maka alasan-alasan yang diungkapkan oleh manusia sekarang, dia mengira bahwa alasannya mampu menyelamatkannya di akhirat nanti. Padahal iblis juga punya alasan. Tapi apakah kemudian alasan itu diterima oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena intinya mereka menolak perintah Allah. Menolak taat kepada Allah. Menolak taat kepada Rasul adalah bagian dari menolak taat kepada Allah. Menolak taat kepada mas'ulul ummah atau menolak taat kepada Khalifah Amirul Mukminin itu bagian dari ketaatan. Menolak taat kepada Allah dan Rasul. Maka ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang akan membuat kita terselamatkan dari perintah ulil amri adalah diizinkan. Hati-hati. Bukan izin. Diizinkan. Kenapa kita boleh bisa minta diizinkan? Karena orangnya ada. Kalau kita mau minta izin sama Allah, Allahnya nggak ada. Ya maaf dalam tanda kutip. Soalnya banyak juga orang yang memahami bahwa Allah zahir. Manugali kalau kita tidak ikut ke sana. Itu ada pembahasan khusus. Nanti kita bicara berempat. Ya. Jadi, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Terputus ya. Allah ada. Izin. Ya, izin. Izin kepada Allah tidak kelihatan. Tidak zahir. Tidak bisa kita berbicara. Dia wujudnya Al-Quran, kalamullah, yang ada ayat-ayatnya. Kita mau izin kepada Rasul, yang ada tinggal hadis-hadis Rasulullah, ucapan-ucapannya, perilaku-perilakunya dibukukan. Tapi kepada Khalifah Amirul Mukminin, kepada Mas'ulul Ummah, ada wujudnya. Maka kita diizinin apa enggak? Kalau kita diizinin, maka insya Allah di hadapan Allah dia bertanggung jawab. Tapi kalau kita tidak diizinin, hati-hati kita. Maka semoga ketika meminta izin, mintalah izin ketika memang pantas untuk minta izin. Dan kepada para amir, berikan izin kepada umatmu sekiranya memang pantas untuk diberikan. Dan doakan mereka agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan dirimu sendiri sekiranya engkau mengizinkan orang yang tidak pantas untuk diberikan izin. Saudara akan dimuliakan Allah. Ibadah tidak lebih dari 3. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Rasul kemudian mempertegas bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan pekerjaan tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasul, tidak ada perintah dari ulil amri minkum, khalifah atau mas'ulul ummah, maka sia-sia, fahuwa raddun. Maka ini saudara yang dimuliakan Allah, hati-hati kita. Semoga kita termasuk
hamba Allah yang diridhoi, yang dilindungi dari bisikan-bisikan setan, baik setan yang berkepala hitam, yang kelihatan, yang zahir, ataupun setan yang tidak kelihatan. Mana setan yang kelihatan? Itu wujudnya adalah tauhid. Sebagaimana tafsiran Umar bin Khattab, bahwa tauhid itu adalah setan kelihatan. Dan setan yang tidak kelihatan, dia berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Menyuruh kita untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbisik-bisiknya di mana? Di dada. Setan yang tidak kelihatan berbisik-bisik di dada. Setan yang kelihatan berbisik-bisik di mana? Di telinga, zahir dia. Melarang kita untuk taat kepada Allah, melarang kita untuk taat kepada Rasul, melarang kita untuk taat kepada Khalifah Amirul Mukminin. Dan nyata terdengar oleh telinga. Itulah tauhid. Setan yang nyata. Baik saudara yang dimuliakan Allah, demikian ya pembukaan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan keberanian oleh Allah untuk menyampaikan yang hak. Dan jangan kita pernah takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kemudian Allah mempertegas bahwa ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, perjuangkan agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu, menguatkan pendirianmu, menguatkan tekadmu, insya Allah. Baik saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah terus memberkahi kita, memberkahi anak keturunan kita, sehingga kita beserta dengan anak keturunan kita yang taat kepada Allah dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah penting juga, kita di dunia ini, di negeri Indonesia ini, di Penajam Pasir Utara ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.